Eh, Terima kasih Bapak Ilianto atas waktu yang diberikan buat saya. Selamat malam, Bro and Sis, Bapak Ibu. Perkenalkan saya Nora dari Aceh ya. Jadi luar biasa malam ini saya ingin sharing satu pengalaman pribadi yang sangat terdiam terus gitu. Artinya pengalaman yang sangat luar biasa lah bagi diri saya ya pada akhir tahun 2016 pada saat itu. Nah, tepatnya di tanggal 25 November ya, lebih kurang. Nah, pada saat itu saya mengalami pendarahan yang cukup luar biasa. Mohon maaf saya bilang seperti itu tumpah lah. Dalam artian memang begitu banyak, tidak seperti normalnya menstruasi biasanya gitu ya. Dan memang rahim saya saat itu memang sangat-sangat tidak nyaman. Kemudian kita ke dokter spesialis kandungan dan onkologi di Banda Aceh ya. Jadi dari hasil USG pada saat itu saya kata dokter terkena penebalan dinding rahim ataupun rahim saya itu bengkak. Kalau dari hasil USG bisa dilihat itu memang sangat jelas nampak rahim saya itu agak lebih besar gitu. Dan memang saya pribadi merasakan ketika saya berjalan sampai harus pegang rahim gitu. Nah, kemudian kata dokter penebalan dinding rahim saya itu pada saat itu 7 cm. 7 cm, wow, tebal banget ya, 7 cm. Nah, jadi dokter pada saat itu sarankan saya untuk opname. Kenapa? Karena memang darah terus keluar, otomatis habis saya turun gitu. Nah, 2 hari di rumah sakit itu saya ditangani dengan obat dokter, kemudian juga disuntik ya, dan ditransfusi darah. Dan dalam 2 hari, alhamdulillah darah berhenti, gitu ya, tidak turun lagi. Nah, ceritanya setelah kita nyampe, otomatis pulang ke rumah. Ketika pulang ke rumah, balik lagi seperti semula, darah banyak kembali. Nah, otomatis kita juga darah habis turun, balik lagi ke rumah sakit. Artinya dalam 2 minggu itu saya sempat dirawat 2 kali bolak-balik ke rumah sakit. Nah, pas pulang gitu juga gitu. Artinya penanganan di rumah sakit juga sama, hanya disuntik dan dikasih obat minum. Artinya obat suntik itu obat penahan darah. Artinya ketika di rumah kan kita tidak obat itu, otomatis keluar lagi darahnya. Dan sampai ada beberapa kawan dari bagian medis itu yang menyarankan saya itu untuk operasi angkat rahim gitu ya, makin stres lah kita ya. Kalau nggak diangkat katanya akan terus seperti itu. Nah, kemudian yang luar biasanya waktu itu kita sudah bersama dengan pakar-pakar praktisi kesehatan. Kita konsultasi dengan praktisi kesehatan di Jakarta, salah satunya juga dengan Bapak Ilianto ya, dan Ibu Ani. Itu mereka menyarankan saya untuk minum Alpameta per 3 jam sekali, karena pengalaman dari Ibu Yuliani katanya ada yang menangani HB rendah itu dioptimalkan minum Alpameta per 3 jam sekali. Nah, dengan itu langsung suami saya praktekkan gitu. Nah, bahkan saya itu diberikan Alpameta per jam sih, 2 jam sekali gitu ya. Yang luar biasa, saya tidur pun dibangunin untuk minum Alpameta. Dan juga saya kuantum dengan Alfaspin plus disenterkan dengan Alfaspin. Itu 24 jam disenterin terus. Nah, yang luar biasa yang saya rasakan, subhanallah gitu ya, 15 kali lebih kurang saya minum Alpameta per 2 jam, itu perut saya itu terasa seperti naik, terangkat ke atas gitu. Ya, dan yang luar biasanya darah juga berhenti. Nah, subhanallah kita juga terus minum sampai waktu itu 3 hari lebih kurang. Dan saya datang lagi ke dokter yang lama, dan hasil USG-nya itu luar biasa. Dokter pun kaget, sangat-sangat kaget, katanya ibu pantang berat ya. Apa yang saya lakukan selama beberapa hari ini, sehingga hari USG-nya itu dari sebelumnya 7 cm penebalan dinding rahim saya itu jadi setengah senti. Wow, luar biasa. Bapak Ibu yang pengalaman saya rasa gitu ya. Sampai dokter bilang rahim saya itu bagus banget pada saat itu. Katanya seperti rahim ada gitu.
ya seperti rahim anak gadis. Wow. Nah, Ini bedanya dari tanggal November 25 sampai Desember 9 ya, berarti cuma 14 hari ya, 2 minggu ya. betul Pak. Wow. Iya betul betul. Tapi yang memang di pekan terakhir itu yang memang drastis saya optimalkan dengan minum obat meta per 2 Jadi jam. waktu di rumah sakit itu sambil kita ini ya, saya mau tahu juga ya, karena saya kan belum pernah dengar detailnya ya. Oke, jadi waktu di rumah sakit itu nggak bisa ngapa-ngapain ya, udah bed rest aja ya, diranjang aja. Betul, betul. Karena memang bergerak sedikit langsung keluar darahnya, bergerak sedikit langsung keluar. Di rumah pun saya hanya di kasur dan sama kamar mandi aja. Tugas saya pada saat itu, Pak. Jadi sebelumnya saya juga minum Alpameta sebenarnya, minum Alpameta sehari 2 kali sampai 3 kali, tidak per 2 jam. Dan ini kalau saya lihat saat saya dokter. Kalau saya lihat ini, maaf ya saya potong. Ini kalau saya lihat ini juga ada kista 2,5 cm, benar ya? Jadi ternyata temuannya bukan hanya penebalan dinding rahim, tapi ada kista juga ya di bagian kanan atau kiri ini. 2 kista ini di bagian mana, Ibu Nora? Kanan atau kiri? Kalau kista saya sebelah kiri. Sebenarnya kalau cerita kista, saya sudah pernah mengalami kista itu di tahun 2012, Pak. Di 2012 itu tidak ada gejala apapun, tiba-tiba saya pada saat itu seperti orang mau melahirkan, kontraksi gitu. Nah, ketika saya cek di ovarium saya kanan dan kiri, ovarium kanan dan itu sudah ada kista 8 dan 9 cm. Sampai saat itu dokter di Banda Aceh tidak semuanya mengatakan ini harus operasi, tidak ada jalan lain. Akhirnya saya ke Penang Malaysia, ke Kuala Lumpur, ke Penang ya. Di sana memang dokter tetap sarankan untuk saya untuk operasi. Cuman dokter setelah operasi tetap berpesan ke saya bahwa kalaupun operasi ini bukan jalan terakhir. Nah di situ saya jadi satu pengalaman. Wow, saya sebelumnya itu berharap operasi itu sudah selesai, tapi kata dokter operasi itu bukan jalan akhir karena itu bisa tumbuh lagi. Nah, setelah saya pulang dari Penang pada saat itu lebih kurang 6 bulan, saya cek lagi, rupanya di ovan saya itu tumbuh lagi kista 3,5 cm Pak sebelumnya gitu, sebelum kejadian ini. Nah, yang luar biasanya 2014 saya vaksin, ya kan, dikenalkan dengan rekan saya luar biasa dan Ibu Ami waktu itu, terima kasih banget gitu atas memperkenalkan saya dengan obat ini gitu ya. Saya itu kista saya itu tidak berkembang Pak, yang ada menurun, tidak berkembang. Jadi dari 1,5 cm itu menjadi 3 cm, kemudian 2,5 cm, 2 cm seperti itu. Nah, pada saat itu memang masih ada sisa-sisa daripada kista saya. Gitu, oh, jadi ini sisa-kistanya ya? Sisa-kista yang dari waktu dulu ya? Oke. Terus ini dia berapa, dan jadi 2012 ada, terus dikenalkan sama produk untuk yang natural heal ini, yang self healing. Jadi itu benar-benar nggak pakai obat ya, benar-benar hanya jaga kesehatan dan jaga pola makan, terus nutrisi, terus udah gitu pakai Alpha-Spin, pakai Alpameta, seperti itu aja ya? Betul Pak, saya tidak, dari Penang itu saya tidak memakai obat apapun. Kalau ada, karena memang sudah pengalaman seperti saya, hanya cek aja ke dokter. Selama bulan sekali, cek aja bagaimana kondisi rahim saya. Pertanyaan saya gini, ada progresnya nggak? Contoh kan tadi ada 8 sampai 9 cm ya, tapi setelah diperiksa itu misalnya dalam 1 tahun nih, kan tadi kan katanya ngecek setiap bulan ya, ada nggak perubahan penurunannya dari kista yang dari 8 sampai 9 cm itu setelah pakai produk-produk teknologi kesehatan untuk tubuh kita? Jauh. Sangat jauh, penurunannya itu sangat jauh gitu. Oke. Dan terus tidak berkembang ya, jadi malah dia menurun ya. Boleh tahu nggak cara pakainya gimana sih? Kan teman-teman di sini pasti pengen tahu juga ya. Gitu, ya. Saya biasanya ini Pak, Alvin itu lalu dan
kemana-mana bawa saya di pinggang gitu ya. Kemudian untuk air, saya selalu minum air Alphaspin ini itu saya rendam dalam botol gitu ya. Saya selalu minum air yang saya rendamkan dengan Alphaspin dan sekalian susunan air Alphaspin di sini. Kemudian plus Alpameta, udah pasti Alpameta. Dan sampai saat ini saya juga masih minum Alpameta walaupun tidak per 2 jam seperti saat itu ya. Sehari untuk saat ini sehari setelah saya menjaga kesehatan saya udah pasti saya minum. Oke. Nah ini menarik juga ya, ada karena di sini ada kita lihat ada kesaksiannya adalah ini nih. Ya saya mau kasih lihat ini setelah berapa bulan kemudian ya. Bentar ya. Saya mau kasih lihat setelah berapa bulan kemudian. Bentar, saya sharing dulu ininya tadi. Ini setelah berapa bulan kemudian ini benar-benar nggak ada ya. Nah ini ya April 3 ini benar ya, ini orang yang sama kan? Benar ya? dari USG yang sama ya. Dokter yang sama juga, teknologi yang sama juga ya. Betul. Karena ini signifikan sekali loh. Jadi dia dalam Desember 9, berarti kita bicara Desember, Januari, Februari, Maret ya. April, berarti kurang lebih sekitar 3,5 bulan sampai 4 bulan, betul ya ini ya? Betul ya? Betul. Dan ya. Ini endometriosis hyperplasianya itu penebalan dinding rahimnya 0, berarti nggak ada sama sekali, betul ya? Hanya untuk mengkonfirmasi, ya. Kistanya juga 0, ya, kista keduanya juga 0, betul? Wow, luar biasa banget. Betul. Dokternya bilang apa, boleh tahu nggak setelah ngecek yang tanggal 3 April ini? Dokternya sarankan saya untuk terus memakai produk saya gitu Pak, dan saya juga share ke dokter gitu. Ya kalau memang bagus buat kamu ya silakan pakai gitu, dan beliau tidak melarang sama sekali Pak. Dan bahkan saya